أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. صلاة وسلاما دائمين متلازمين على نبي الله محمد ابن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه إلى يوم القيامة الذي قد وعد الله وعده في كتاب الله. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وقال أيضا لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. وقال أيضا وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق والناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله على آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. Hadirin jamaah Masjid Ukhuwah Islamiyah Universitas Indonesia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan yang utama, mari kita senantiasa panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesempatan dan kesehatan, sehingga alhamdulillah di hari Jumat insyaallah penuh barokah ini kita masih bisa melangkahkan kaki, mengayunkan tangan untuk tetap istiqamah menjalankan salah satu tugas suci kita sebagai hamba Allah. Insyaallah sebentar lagi kita akan melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah di Masjid Ukhuwah Islamiyah Universitas Indonesia ini. Salawat kirim salam semoga tetap dan dilimpahkan, dicurahkan dan diberikan pada panutan kita junjungan alam baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'innya, dan mudah-mudahan termasuk kita di dalam insyaallah masih patuh tunduk taat menjalankan perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Imtithalul awamir wa ijtinabun nawahi. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, dalam setiap khutbahnya dan memang merupakan rukun khutbah yang harus senantiasa disampaikan, mari kita sama-sama meningkatkan kualitas dan kuantitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada dan dalam kondisi apapun. Ittaqullah haitsuma kunta wa bisayyi'atil hasanata tamuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Karena kita menyadari dan meyakini dengan iman dan takwa itulah insyaallah kita akan mendapatkan kebahagiaan yang hakiki di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dengan iman dan takwa itulah insyaallah kita pun juga akan mendapatkan rezeki yang halal, barokah, dan insyaallah diberikan dalam keluarnya dengan mudah. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Dengan iman dan takwa itu pula insyaallah kita pun juga akan terhindar dari siksa api neraka
yang tiada banding dan tiada tara. Dan insya Allah hadirin sedang Jumat rahimakumullah, dengan iman dan takwa itu pula kita akan masuk dalam surga Allah Subhanahu wa taala yang penuh dengan berbagai macam kenikmatan yang belum pernah kita merasakannya dalam hidup dan kehidupan ini. Keluhuran, keagungan, ketinggian dari martabat surga Allah Subhanahu wa taala tersebut. Sebagaimana sabda oleh baginda Rasul, "Ma la 'ainun ra'at wa la 'udhun sami'at wa la khatar 'ala qalbi bashar." Mata belum pernah melihatnya saking indahnya, telinga belum pernah mendengarkannya saking merdunya, bahkan tergoreskan dalam hati sanubari yang amat dalam pun. Innal injarahat notil itu semua itu kata Allah, "Aiddat lil muttaqin", disiapkan bagi orang-orang yang beriman kepadanya. Mudah-mudahan termasuk kita di dalamnya. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, pada kesempatan khutbah Jumat kali ini Habib ingin mengajak salah satu di antaranya cara bagaimana meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya teringat sebuah patah yang selalu disampaikan oleh Maghfurlah, Ketua MUI, Ketua Umum MUI Pusat yang pertama, Profesor Dr. Haji Abdul Malik Abdul Karim Amrullah, atau yang terkenal dengan Hamka, yang menulis salah satu bukunya yaitu Tasawuf Modern, yang memang menjadi salah satu referensi dan kajian Islam ketika saya menyelesaikan program doktor di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tersebut. Oleh karena itu kesempatan coba kita untuk bagaimana sebenarnya kita urgensinya bertasawuf di era modern tersebut. Memang beliau menyebutkan sangat banyak, tetapi intinya tentu bisa kita resapi bersama, kita telah sama, dan kita mampu mengimplementasikannya. Karena bertasawuf pada hakikatnya memang kewajiban setiap orang untuk menempuhnya. Imam Hujjatul Islam Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali yang terkenal dengan karya monumentalnya Ihya Ulumuddin, yang wafat pada hari Senin tanggal 19 Desember tahun 1111 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Jumadil Akhir tahun 505 Hijriah. Dalam kitabnya Ihya Ulumuddin sering menekankan tentang pentingnya bagaimana kita bertasawuf. Dan kalau kita juga merujuk kepada Quran, memang betul kata tasawuf tidak ada di dalam Al-Quran. Tapi kalau kita melihat kepada pokok-pokok ajaran Islam yang sudah sama-sama kita tahu, yang ditulis secara lengkap oleh Al-Mukarram Dr. Kiai Haji Zaki Mubarak dalam bukunya Cendekiawan Muslim ya, Universitas Indonesia. Pokok-pokok ajaran Islam ada 3, ada akidah, ada syariah, dan ada akhlak. Dari akhlak itulah yang akan melahirkan sebuah ilmu yang disebut dengan ilmu tasawuf. Perjalanan tasawuf itu memang sekali lagi seperti yang disampaikan oleh Al-Ghazali harus kita tempuh. Teringat sebuah, saya ketika mengikuti Shortcourse Spiritual Pedagogi in Egypt atau Ad-Daurah Al-Qasirah Litarbiyatil Ruhiyah in Misr di Mesir tahun 2017, mendapatkan grant dari Kemenristek diwakili Universitas Indonesia. Dalam rangka Shortcourse tersebut kita mengadakan pencerahan, dialog, diskusi dengan salah seorang guru besar, masih ingat yang bernama Profesor Dr. Abdul Rahman An-Nati, yang saya nulis salah satu artikel yakni At-Tasawuf Al-Mu'asir Indal Hamka, tasawuf menurut Hamka, yang memang ditulis tersebut dalam bentuk artikel tersebut. Jadi intinya, maka kalau kita berbicara tentang tasawuf, maka wajib setiap orang untuk mengamalkan tasawuf tersebut. Tadi saya sebutkan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah surat 86,
Dan juga kita baca dalam Quran surat Taha 55, minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Pada hakikatnya semua manusia itu diciptakan dari tanah. Pada hakikatnya semua manusia itu akan duduk di atas tanah. Barusan kita 2 hari yang lalu kontestasi untuk pemilihan gubernur, wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota. Hakikat kita berebut untuk mencari kedudukan masing-masing. Jadi memang di atas tanah. Tapi menurut Imam Ghazali jangan lupa bahwa kita pun juga akan masuk ke dalam tanah dan juga pasti akan dibangkitkan dari tanah. Maka Imam Ghazali menyebutkan, oleh karena itu kita harus bersiap-siap. La takhaf wa la tahzan bil maut, innal maut sayatikum. Jangan takut dan khawatir kepada kematian, karena mati itu akan datang kepada kita. Yang harus kita takutkan apa bekal kita untuk kematian tersebut. Karena semua orang mau atau tidak mau, suka atau tidak suka, like or dislike, kita akan memasuki yang namanya sunnatullah. Perjalanan hidup bangsa yang saya tulis dalam buku Pendidikan Agama Islam Kontemporer kerjasama dengan kolaborasi beberapa perguruan tinggi di Universitas di Indonesia, lain dengan Asosiasi Profesor Cecep Alba dari ITB, kemudian Profesor Dr. Syaini dari UPI, dan saya wakili Universitas Indonesia. Disebutkan episode perjalanan hidup manusia itu, dan kita sekarang berada di tengah-tengah, berada yang disebut dengan alam dunia, dan alam dunia itu sangat penting. Dan untuk itulah kepentingannya, maka kita memang harus belajar dengan tasawuf. Lagi-lagi hamka, siapapun orangnya, apapun orangnya, dimanapun kapannya dan kapanpun, maka kita memang wajib untuk bertasawuf dalam makna tazkiyatul nafs wa tazkiyatul qalb wa muqarrabatul ila rabbil izzah. Hakikat dan intinya bertasawuf itu adalah lebih kepada bagaimana setiap orang wajib untuk senantiasa membersihkan hati, mensucikan jiwa, dan juga senantiasa dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu wajib bagi setiap orang. Tapi tentu kita tidak akan sama. Hal yang mustahil kita sama dengan para nabi, hal yang mustahil kita sama dengan para sahabat, dengan para aulia, dengan yang lain sebagainya. Tapi kita berada di dalam rel yang sama, yang itulah hakikatnya manusia harus berada di situ dalam rangka untuk senantiasa kita kembali kepadanya, sebagaimana tadi saya sampaikan. Disinilah pentingnya kita bertasawuf dalam makna yang sesungguhnya, yang harus senantiasa kita lakukan dalam hidup dan kehidupan kita sehari-hari. Saudara hadirin sidang Jumat rahimakumullah, memang pembahasan lebih mendalam itu tidak cukup tahunan, ya, tidak tahu mungkin bulanan atau bahkan tahunan juga tidak cukup, tapi paling tidak yang kita berkata apa pentingnya kita senantiasa bertasawuf. Dan intinya dari tasawuf itu sebenarnya itu berbicara Rasulullah SAW, innallaha yusbiru tamimah makarimah akhlak, akhlak yang tercermin dalam bentuk tasawuf dan lain sebagainya. Sehingga lewat kesempatan ini mari kita sesuai dengan kemampuan kita masing-masing, sesuai dengan profesi kita masing-masing, sesuai dengan kapasitas kita masing-masing dan kapabilitas kita masing-masing, bagaimana mengaktualisasikan diri dan menyiapkan diri bahwa hidup dan kehidupan ini kita yakin tidak hanya di sini dan saat ini. Saya teringat ungkapan guru besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Profesor Dr. Sri Mulyani, yang mengajar dengan saya sama-sama satu tim dalam mata kuliah Islamic Worldview, pandangan dunia Islam, mata kuliah Urbanism, Sufi Perkotaan, dan juga mata kuliah Sejarah Tasawuf dan Perkembangan, bahwa memang kita di situ menurut beliau perjalanan hidup kita itu sangat panjang dan awal ditengahi dengan dunia ini yang terus kita akan menuju, yakni alam akhirat, alam dan seterusnya. Hadirin sidang Jumat rahimahullah, mudah-mudahan di sisa waktu yang kita punya ini kita mampu mengaplikasikan nilai-nilai yang ada dalam kiprah, dalam mengabdi dan berbakti kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat sebuah cara, yakni senantiasa kita tazkiyatul nafs wa tazkiyatul qalb wa muqarrabatul ila rabbil izzah. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim
wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbalu minna wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza wastaghfir innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahil wahidil qahhar al-'aziyyil ghaffar muqawwir 'alal laili wan nahar tadhkiratan li ulil qulubi wal absar wa tafsiratan li dawil albabi wal i'tibar. Salawatullah wa salamu ala nabiyil karim wa ala alihi wa ashabil kiram amma. Fa ya ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Pada khutbah Jumat yang kedua ini, marilah kita bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan segala maksud dan tujuan kita, baik yang berkaitan dengan kehidupan dunia maupun kehidupan akhirat, Allah senantiasa mengabulkan doa-doa kita bersama dan senantiasa berada di bawah bimbingan dan ridhonya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi syakaratil maut wan najata minan nar wa inda hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbi ja'alna muqimas shalah wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan